Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back exactly with me Dr. Tina Amelia SHMH CLA. Saat ini tentunya kembali lagi di Dr. Hukum Borobudur Channel. Nah, di DHB Channel ini adalah segmen BCA atau Bincang Cerita Alumni. Jadi di Bincang Cerita Alumni ini kita akan membahas mengenai profil alumni, kemudian isi disertasi dan tentunya pekerjaan beliau sebagai apa nih di dalam penegakan hukum tentunya. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja saya sapa Dr. Edi Suprayitno SHMH. Beliau adalah salah satu alumni Dr. Hukum Borobudur dan saat ini menjabat sebagai Kapolsek Tarumajaya di Polda Metro Bekasi tentunya. Nah, langsung saya sapa. Selamat pagi Pak Edi. Pagi dong. Sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Dokter sehat? Alhamdulillah sehat juga. Sehat ya Pak. Meskipun tentunya saat ini virus Omicron ini sedang banyak merebak gitu lagi ya Pak ya. Jadi kita semua nih masyarakat Indonesia tentunya lagi was-was juga ya Pak. Betul. Tapi saat ini udah mulai ada vaksin Varian untuk baru. boosternya ya Pak ya. Nah, dengan adanya itu Pak, bagaimana peran Bapak nih sebagai Kapolsek tentunya yang image-nya tentu dekat dengan masyarakat dengan adanya vaksin booster ini Pak. Ya. Jadi peran kami sebagai pihak kepolisian bersama tiga pilar itu Bu. Salah satunya adalah kecamatan, TNI, Polri itu sangat-sangat besar dan garda terdepan. Jadi saling bersinergi saling ya bersinergi. Dan kita dalam menghadapi varian Omicron ini benar-benar harus ekstra Bu. Target kita adalah yaitu bagaimana caranya kita yang mempunyai wilayah khususnya kita ini wilayah Tarumajaya, warga kami itu sudah tervaksin semua itu. Dan tantangan-tantangan itulah yang harus kita hadapi dan harus kita jalani. Gitu. Jadi goalsnya itu masyarakat Tarumajaya gitu ya, betul. Mesti tervaksinasi dengan rata gitu ya Pak ya. Yes, betul. Makanya sekarang ini kan kita sedang galakan vaksinasi untuk anak usia 6 sampai 11 tahun. Nah, ini benar-benar target yang harus terpenuhi. Bagaimana caranya secepat mungkin anak-anak kita ya itu sudah tervaksin baik itu dosis pertama atau dosis kedua. Apalagi dengan kebijakan bahwa anak-anak sekolah sekarang udah PTM 100% gitu ya Pak ya. Betul. Itu salah satunya sebenarnya salah satu kita untuk mengejar target itu biar anak-anak kita bisa sekolah tatap muka dengan setidaknya itu ya rasa was-was itu hilang. Meminimalisir ya Pak. Betul, ya. Jadi selain sebagai Kapolsek tapi Bapak memang bersinergi dan sebagai garda terdepan. Jadi pasti kurang-kurang tidur ya Pak ya. Oke, well Pak, mungkin saya akan membahas khusus mengenai peran Bapak gitu ya sebagai Kapolsek, tentu sebagai salah satu aparatur penegak hukum gitu ya Pak ya. Nah tentunya kalau saya baca CV-nya Bapak ini memang sangat banyak penanganannya terhadap concern terhadap narkotika gitu ya Pak, terhadap narkoba. Mungkin Bapak boleh cerita pengalaman Bapak selama ini terutama 3 tahun terakhir gitu ya Pak, menjabat sebagai Kapolsek di berbagai tempat gitu ya Pak, dengan culture masyarakat yang berbeda, dengan tentunya ekonomi, taraf ekonomi juga yang berbeda dan intelijensi masyarakatnya yang berbeda. Apa sih Pak bedanya masing-masing ketika Bapak itu menjadi Kapolsek di satu tempat dengan tempat lain yang tentunya unik? Boleh di-share Pak? Ya, jadi bisa saya ceritakan saya menjabat ataupun menjadi Kapolsek itu sudah 3 kali dan ini yang ketiga kali di Tarumajaya. Okay. Sebelum saya di Tarumajaya itu di Teluk Naga itu di Tangerang. Di Tangerang. Ya, dan sebelum di Teluk Naga saya menjabat Kapolsek Pakuhaji sama di Tangerang juga. Pakuhaji. Masing-masing ketika saya menjabat itu mempunyai culture yang berbeda-beda. Gitu ya. Contohnya kalau di Pakuhaji ketika waktu saya menjabat Kapolsek Pakuhaji, masyarakat di sana mayoritas itu pribumi. Pribumi sana. Jadi pribumi. Ya.
berkaitan dengan penerapan hukum ataupun tentang wawasan hukum masyarakatnya, mohon maaf, mungkin masih perlu kita beritahu dan kita selalu sosialisasikan tentang pentingnya dan mentaati hukum itu. Sekecil apa Pak biasanya? Betul. Sekecil pelanggaran apa yang mereka bahkan masih belum aware sama hukum itu Pak? Kalau di sana contoh kecil aja ya pelanggaran lalu lintas lah contohnya. Tidak menggunakan kendaraannya tidak menggunakan plat. Gitu. Kanan kiri tidak menggunakan plat, tidak punya SIM. Ya. Ketika kita dalam arti kata kita beri himbauan ke mereka tidak mengetahui bahwa apa sih fungsinya dipasang nopol tersebut gitu loh. Jadi dari situ kita memberikan wawasan kepada mereka. Itu hal kecil kalau menurut saya, hal kecil. Dan kemudian beranjak ke Teluk Naga. Kalau Teluk Naga itu kultur masyarakatnya banyak yang pendatang. Banyak pendatang. Kompleknya itu terlalu agak sedikit tinggi dibandingkan di Pakuaji. Jadi pendatang-pendatang di situ pendatang-pendatang banyak di situ karena terkait di situ banyaknya pergudangan. Jadi banyak yang bekerja karyawan-karyawan itu ya dari Jakarta, dari luar Jakarta ke situ. Jadi kulturnya itu berbedanya ya watak mereka, semua itu berbeda-beda gitu. Sehingga penanganannya juga tentu tidak bisa disamaratakan ya Pak, lebih ekstra. Iya, nah kalau yang saat ini gimana Pak? Di Bekasi nih, harus semuanya warga Bekasi. Tarumajaya ini saya bilang masyarakatnya bagi saya di antara dua polsek yang sudah saya jalani ini agak sedikit menarik. Kenapa saya bilang menarik? Tarumajaya itu masyarakatnya ada yang taat hukum dan ada yang belum taat hukum. Dalam arti kata perlunya kita mensosialisasikan tentang pentingnya kita mentaati hukum tersebut. Ya. Contoh aja, ketika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya penegakan hukum, ya seperti ya, taruh yang sekarang lagi marak ini trek-trekan. Gitu. Ini biasanya anak-anak sekolah ya Pak? Iya. Betul ya Pak ya? Betul, anak sekolah ini. Dan di Tarumajaya ini dibandingkan dua polsek yang sebelum saya jabat itu, ya yang saya jabat itu, ini lebih cenderung anak remajanya itu melakukan trek-trekan. Ini dinamika yang perlu kita mencari solusi. Makanya Bapak Kapolda kan sekarang ini memberikan ruang bagi anak-anak yang suka trek-trekan itu difasilitasi. Oh gitu ya Pak ya. Ada tempat khusus. Ada tempat khusus. Jadi Bapak Kapolda memberikan fasilitas, yaitu kemarin sudah diuji coba di Ancol. Wah, itu antusiasnya luar biasa. Semuanya. Dan rencana Bekasi pun akan dibuat seperti ya semacam sirkuit kecil-kecilan gitu kan, khusus untuk anak-anak yang suka trek-trekan. Supaya ada tempatnya. Betul. Ya Pak ya. Jadi difasilitasi. Jadi mereka tidak melakukan balap liar yang bisa mengganggu masyarakat setempat. Betul, apalagi kalau di tengah malam ya Pak. Nanti pasti akan banyak sekali permasalahan yang timbul gitu ya Pak ya. Betul. Dan masyarakat Tarumajaya pada prinsipnya masyarakatnya kondusif dalam arti kata mereka sadar dengan wilayah dan pelanggaran-pelanggaran yang akan mereka sadar gitu loh. Tapi ada mungkin beberapa kelompok atau masyarakat yang masih level di menengah ke bawah itu yang perlu kita sosialisasikan. Jadi treatmentnya harus lebih khusus gitu ya Pak. Nah ini untuk masyarakat yang tinggal di Bekasi nih mesti berterima kasih nih tentunya karena Pak Kapolsek ini melihat banyak sekali pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak sekolah, terutama yang senang sekali melakukan trek. Nah akhirnya dipropos nih ke Kapolda untuk dibikinkan satu tempat yang memang legal gitu ya Pak. Memang tempat untuk memfasilitasi hal tersebut gitu ya Pak. Karena sebetulnya kalau ada fasilitasnya dan memang diorganize dengan baik, bisa jadi hobi itu bisa jadi hobi sebenarnya yang baik gitu ya Pak ya. Jadi memang dalam penegakan hukum itu tidak hanya kita melakukan upaya preventif atau represif gitu ya Pak, melakukan penangkapan, tapi kita juga harus mencarikan solusi gitu ya Pak. Itu dia. Bagus. Program Bapak Kapolda sangat-sangat bagus. Jadi tidak hanya dengan mohon maaf kekuatan ataupun ya tindakan, tapi
pendekatan. Oke, Apa approach sih? langsung ke Iya, masyarakat. apa sih yang kalian butuhkan, inginkan, kalian butuhkan? Oh iya Pak, kita mau trek-trekan tapi nggak ada lahan. Akhirnya lahan jalan raya yang pada umumnya bahwa itu jalan raya untuk masyarakat umum dipergunakan mereka. Dicarikan solusinya, dicarikan tempat. Jadi sambil juga mungkin mencari bibit-bibit yang mungkin berpotensi dan mempunyai bakat untuk menjadi pembalap bisa dipromosikan. Oke, mantap programnya. sekali. Oke.